Pada 25 September 2005, sekitar pukul 4 pagi di Croydon, South London, warga setempat mendengar suara gaduh yang berakhir dengan suara teriakan wanita. Warga yang terbangun karena suara teriakan tersebut mencoba mencari tahu apa yang terjadi dari jendela rumah mereka. Sayangnya, saat itu mereka tidak melihat hal mencurigakan, kecuali sesosok pria tinggi besar yang berjalan di kegelapan. Keesokan paginya, seorang warga melihat kaki yang tadinya dia kira adalah manekin, tapi setelah mendekat, dia kaget karena kaki tersebut adalah tubuh seorang gadis muda yang kondisinya saat itu sangat mengenaskan. Dia setengah tak berbusana yang menandakan adanya pelecehan padanya. Dan selain itu, ada banyak luka tikaman yang ditemukan di bagian leher dan perutnya. Siapakah gadis ini dan siapakah yang tega melakukan hal tersebut padanya? Well, inilah kasus penghilangan nyawa yang brutal pada sang model cantik, Sally Ann Bowman. Let's start the case. Sally Ann Bowman lahir pada 11 September 1987 di Carshalton, London Selatan. Dia merupakan anak bungsu dan memiliki 3 saudara perempuan. Orang tuanya bernama Paul dan Linda Bowman, dan orang tuanya telah berpisah. Setelah lulus sekolah pada tahun 2004, Sally ingin hidup mandiri. Dia pindah dari rumah ibunya dan menyewa rumah. Saat itu, Sally bekerja paruh waktu sebagai model dan penata rambut. 24 September 2005, sekitar pukul 10 malam, Sally dan kakaknya, Nicole, serta beberapa temannya pergi ke Lloyd's Bar di Croydon. Di bar tersebut, mereka menghabiskan beberapa jam sebelum meninggalkan bar sekitar pukul 1 malam. Setelah meninggalkan bar, Sally menunggu di luar selama 15 menit sebelum diantar ke rumah temannya dengan taksi. Saat itu, Sally menghubungi Louis Parston, mantan pacarnya. Mereka dikabarkan baru-baru putus saat itu. Sally saat itu ingin dijemput oleh Louis, dan Louis setuju untuk menjemput dan mengantarnya pulang. Pada pukul 2:20 pagi, Louis tiba di pusat kota Croydon, di mana dia menjemput Sally. Nah, dalam perjalanan mengantar Sally ke rumahnya yang ada di Blenheim, mantan pasangan ini bertengkar. Mereka saling menuduh satu sama lain berselingkuh, yang merupakan penyebab utama mereka pisah baru-baru ini. Nah, sekitar pukul 4 pagi, Louis menurunkan Sally di dekat rumahnya dan kemudian pergi. Namun sayangnya, saat itu Sally tidak pernah masuk ke rumahnya. Karena beberapa menit kemudian, Sally diserang seseorang dengan brutal, hingga membuatnya berteriak dan membuat tetangganya terbangun saat itu. Tetangganya melihat keluar dari jendelanya untuk mencari tahu apa yang terjadi, namun tak melihat sesuatu yang aneh saat itu. Dan saat mereka ingin mematikan lampu untuk kembali tidur, tetangga tersebut melihat seorang laki-laki berjalan di kegelapan. Namun karena tidak ada suara lagi yang terdengar atau hal aneh lain, mereka kembali tidur. Saat itu, Sally ditikam sebanyak 7 kali di bagian leher dan perutnya, dan ada 3 tikaman yang menembus tubuhnya. Kemudian saat dia terbaring sekarat atau telah tewas, dia dilecehkan. Dia juga digigit beberapa kali di bagian pipi, leher, dan dada. Tas, pakaian dalam, kardigan, dan ponsel Sally saat itu juga hilang. Keesokan paginya, seorang tetangga menemukan jasad yang dikonfirmasi sebagai Sally Bowman. Mereka segera melapor polisi. Polisi tiba di TKP, dan mereka meyakini bahwa itu adalah kasus penghilangan nyawa. Nah, polisi segera memberitahu kejadian tersebut pada ibu dan kakak Sally, dan betapa terpukulnya mereka ketika diberitahu kabar tersebut. Seakan tidak percaya, tapi itu kenyataan. Saat menuju ruang jenazah untuk mengidentifikasi tubuh Sally, sang ibu dan kakaknya merasa itu bukan Sally karena rambutnya menjadi gelap. Namun saat dia mendekat untuk melihat hidungnya serta bintik-bintik di sekitarnya, mereka kemudian meyakini bahwa itu adalah putri dan adik mereka, Sally Bowman. Pada penyelidikan awal, polisi menaruh curiga pada mantan pacar Sally, si Louis, karena dia merupakan orang terakhir yang berkomunikasi dengan Sally. Mereka juga sempat bertengkar malam itu, dan dia juga merupakan orang terakhir yang melihat Sally sebelum tewas di dekat rumahnya. So saat itu, Louis sempat ditangkap beberapa hari, dan sampel DNA-nya diambil. Louis mengatakan dia tidak tahu tentang penghilangan nyawa Sally, sampai polisi datang untuk berbicara dengannya. Well, setelah DNA terduga pelaku yang ditemukan di TKP keluar, ditemukan adanya ketidakcocokan antara DNA Louis dan DNA terduga pelaku. Louis pun dibebaskan tanpa dakwaan.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapakah pelaku yang menghilangkan nyawa Sally? Well, polisi terus melakukan pencarian terhadap pelaku penghilangan nyawa Sally. Namun, berbulan-bulan pencarian tersebut tidak memberikan hasil. Hingga pada Juni 2006, terjadi perkelahian di sebuah pub, di mana saat itu polisi menahan seorang pria dan membawanya ke kantor polisi. Saat itu, pria tersebut diambil sampel DNA. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa hari kemudian atau 2 minggu kemudian, DNA pelaku tawuran tersebut ternyata cocok dengan DNA terduga pelaku penghilangan nyawa Sally. Dan pria tersebut bernama Mark Dixie. Mark Dixie adalah seorang pria yang berusia 35 tahun saat itu. Dia memiliki 3 orang anak, dan dia bekerja sebagai seorang koki di sebuah pub. Nah, karena Mark dicurigai sebagai pelaku, dia kemudian ditangkap oleh polisi pada tanggal 28 Juni 2006 di tempat kerjanya. Setelah dibawa ke kantor polisi dan dilakukan wawancara terhadapnya, tentu saja Mark tidak mengakui bahwa dia menghilangkan nyawa Sally. Dia hanya mengatakan bahwa saat itu dia menemukan Sally tidak sadarkan diri. Melihatnya terbaring, dia pun mengambil kesempatan dari situasi tersebut. Dia kemudian melecehkannya. Namun, dia sama sekali tak menghilangkan nyawanya. Dia hanya melecehkannya. Dan dia baru sadar bahwa gadis tersebut telah tewas saat dia menggigit pipinya. Pokoknya, Mark tidak mengakui penghilangan nyawa tersebut. Namun, meskipun begitu, Mark tetap didakwa atas penghilangan nyawa dan pelecehan terhadap Sally Bowman. Mark Dixie kemudian dinyatakan bersalah pada 22 Februari 2008. Dan beberapa jam kemudian, Mark Dixie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 34 tahun. Saat dijatuhi hukuman, Mark Dixie belum juga mengakui perbuatannya pada Sally. Hingga pada tahun 2015, Mark akhirnya mengakui bahwa dia menghilangkan nyawa Sally. Tapi selain itu, dia juga mengakui beberapa pelecehan seksual yang telah ia lakukan sebelumnya. Kejadian pertama terjadi pada tahun 1987. Saat itu, Mark masih berusia 16 tahun, dan dia menyerang seorang wanita yang sedang duduk sendirian di mobilnya, yang ada di tempat parkir mobil terpencil di London Selatan. Mark kemudian melecehkan wanita tersebut. Setelah itu, dia mengikatnya ke pintu, lalu membakar kendaraannya. Untungnya, wanita tersebut bisa membebaskan dirinya dan selamat. Kejadian kedua terjadi pada tahun 1998 di Australia. Korbannya saat itu merupakan seorang pelajar asal Thailand. Pelajar tersebut diancam dengan todongan pisau untuk melepas pakaiannya. Kemudian, Mark menikam gadis tersebut lalu pergi. Dan untungnya pelajar tersebut selamat. Nah, Mark Dixie telah ditahan setidaknya 3 kali di Australia. Dia kemudian membayar denda dan dideportasi dari Australia setelah tinggal selama 6 tahun di sana. Kejadian ketiga terjadi pada tahun 2002. Dia lagi-lagi melecehkan seorang wanita. Setelah itu dengan kejam, Mark memukulnya dengan pengasah pisau, sehingga membuat wanita tersebut berteriak. Dan suara teriakannya didengar oleh seorang pria yang kemudian mendekat ke arah mereka. Dan saat itu wanita tersebut berhasil melarikan diri. Selain itu, Mark juga melakukan pelecehan seksual lain ketika dia tinggal bersama pacarnya di Spanyol. Saat itu dia merampok, melecehkan, dan memukuli 3 orang wanita. Well, dari semua pengakuan-pengakuannya, Mark Dixie kembali dijatuhi 2 hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2017 karena telah melakukan penyerangan seksual pada tahun 1987 dan tahun 2002 di London. Dan sekarang Mark Dixie masih menjalani hukumannya di penjara Inggris. Well, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Silahkan beri komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like-nya dan subscribe-nya. Dan tetaplah waspada dimanapun kalian berada. Thanks for watching and see you in my next video.